Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa belajar ya, bisa berinteraksi secara jarak jauh. Eh, Kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan materi mengenai peran dan fungsi sosial ya, yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Namun sebelum kita lanjut ke materi inti, ya saya harapkan sekalian sudah berdoa terlebih dahulu ya. Sekaligus saya ingatkan lagi bahwa kalian diwajibkan untuk mematuhi protokol yang diajarkan oleh pemerintah dan pihak sekolah agar kalian senantiasa tidak merugikan orang lain ya. Kalian juga diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena kalian sendirilah harus berusaha untuk jaga satu sama lain dari efek pandemi ini. Oke, tidak berlama-lama ya, saya lanjut saja ke materi tentang kelanjutan fungsi peran sosiologi yang kita mulai dari dapat Emile Durkheim ya, seorang sosiolog Perancis ya, dia itu mengatakan bahwa metode atau cara penelitian sosiologi itu harus didasarkan dari yang namanya konsep bebas nilai atau value free. Konsep bebas nilai ini diartikan sebagai kebebasan bagi seorang sosiolog atau ahli dalam ilmu sosiologi itu untuk berpikir secara rasional, secara akal sehat untuk menilai fenomena yang ada di masyarakat. Artinya kita tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dalam membahas atau memecahkan masalah di masyarakat. Oke, yang kedua, dalam konsep ini ya, seorang sosiolog dalam melakukan penelitian terhadap masyarakat perlu melakukan batasan antara objek yang diteliti dan peneliti. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat bersifat objektif. Jadi pada saat kalian melakukan penelitian, kalian diharapkan ya kalau meneliti tentang masyarakat itu tidak bersifat atau bersikap secara subjektif. Dalam artian ini kebalikan dari objektif. Kalian dilarang untuk menilai masalah yang dialami oleh masyarakat itu secara atau didasari dengan perasaan. Kalian nggak suka dengan masyarakat tertentu, masyarakat desa sebelah atau masyarakat daerah yang lain, karena pernah mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, pernah diusir, pernah istilahnya pernah dikucilkan oleh masyarakat itu. Kalian tidak boleh berpikiran atau istilahnya punya perasaan seperti itu kalau misalkan kalian ingin meneliti masyarakat. Artinya kita membuang jauh-jauh yang namanya prinsip atau istilahnya pendekatan secara perasaan. Kita harus fokus terhadap pemecahan masalah, dalam artian ini kita harus objektif. Objektif itu kita harus mengandalkan rasio kita, akal sehat kita dalam mencari istilahnya sumber masalah sosial agar kita bisa memecahkan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Atau bahkan masalah tentang pendidikan. Jadi kita tidak melebih-lebihkan kenyataan sosial yang kita dapati setelah kita mewawancarai seorang individu, ya salah satu anggota dari masyarakat, terkait dengan pengangguran misalkan, kita ingin memperbaiki penelitian kita, seolah-olah masyarakat itu baik-baik saja, itu tidak boleh. Kita harus memaparkan hasil penelitian kita itu secara apa adanya, yang kita sebut sebagai objektif. Ya. Kita tidak boleh menggunakan perasaan dalam melakukan studi tentang masalah. Oke, kita lanjut lagi ke slide kedua, ya, yaitu mengenai ciri-ciri ilmu sosiologi ya. Dibagi menjadi 4 ya, ciri-ciri ilmu sosiologi itu sama seperti ilmu sosial yang lain ya. Jadi sosiologi itu yang pertama bercirikan atau bersifat empiris. Artinya sosiologi itu berdasarkan dari hasil pengamatan sehingga hasil dari penelitiannya itu tidak bersifat spekulatif. Artinya sosiologi itu didasari oleh observasi, yang proses observasi mengamati peristiwa atau gejala sosial yang ada di masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan yang sudah saya jelaskan tadi. Dari hal tersebut kita bisa simpulkan bahwa sosiologi itu ilmu yang tidak mengada-ngada, ilmu yang jauh dari sifat fiksi
ataupun sekedar cerita belaka. Artinya kita membahas tentang fakta dan kenyataan di dalam sosiologi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa di sekitar kita banyak orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, ya, hidup di bawah standar kesejahteraan. Maka dari itu kita harus membuka diri, ya, melihat kenyataan yang ada, lalu kita teliti. Nah, itu yang istilahnya menjadi tujuan dari ilmu sosiologi, yaitu harus mengamati kenyataan yang ada di masyarakat. Nah, kita lanjut lagi ke berikutnya, ya. Yang kedua ada sosiologi bersifat teoritis. Sosiologi berusaha menyusun abstraksi dan hasil-hasil observasi. Abstraksi ini adalah kesimpulan yang diwujudkan dalam laporan penelitian. Jadi kalau misalkan setelah kita observasi, kita tanya jawab terhadap masyarakat atau kita wawancara terhadap masyarakat tentang masalah sosial, konflik, ya, atau hal-hal yang bersifat perseteruan di antara masyarakat itu, kita harus memberi kesimpulan terhadap penelitian yang kita lakukan. Mau itu hasilnya, sifatnya, atau halnya itu negatif, maka kita harus memaparkannya secara objektif sehingga kita terlepas dari hal-hal yang didasari dengan perasaan. Oke, yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Artinya teori-teori sosiologi itu dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori yang lama. Di dalam sosiologi itu ada teori konflik yang diusung oleh Karl Marx, ya, ada teori-teori yang diusung oleh Emil Durkheim, ya, tentang pembagian kerja, misalkan nanti kita pelajari di kelas 11, ya. Terus ada tentang teori yang diusung oleh Max Weber. Nah, teori-teori ini tidak begitu saja dilupakan di dalam atau dihapus di dalam ilmu sosiologi, tapi dipertahankan agar sosiologi ini tetap istilahnya berkembang ilmunya. Ilmu atau teori tentang konflik masih dipakai sampai sekarang dan dikembangkan, ya. Dulu hanya berkutat pada konflik yang sifatnya negatif, tetapi pada saat masa modern sekarang, konflik tidak dipandang secara sisi negatifnya saja, tapi dipandang sebagai hal yang punya output atau hasil yang positif. Artinya dalam konflik itu masyarakat bisa punya rasa saling bersatu, ya, saling memiliki, memperbaiki sistem yang ada. Karena kita punya pengalaman-pengalaman sebagai masyarakat itu hal-hal yang bersifat konflik di masa lalu. Artinya misalkan kita pada saat Orde Baru, kita tidak boleh mengeluarkan pendapat. Ya, kita belajar dari pengalaman, sehingga pada saat ini konflik yang kita alami di masa-masa Orde Baru itu menjadi pelajaran di masa-masa reformasi, itu yang disebut sebagai sosiologi bersifat kumulatif. Oke, sosiologi yang ciri sosiologi yang keempat itu adalah bersifat non-etis. Artinya sosiologi tidak mencari baik buruknya suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta itu secara netral, ya, analitis. Artinya kita tidak istilahnya fokus untuk membedakan si A itu seorang berandalan, si B itu seorang yang patuh. Kedua-duanya adalah subjek penelitian yang harus kita wawancarai, harus kita teliti. Yang kita cari, kita fokuskan itu adalah solusi dari permasalahan yang mereka alami, tanpa membeda-bedakan orang itu dari kelompok mana. Nah, itu yang diinginkan dari penelitian sosiologi, sifatnya non-etis. Jadi kita tidak pilih-pilih, ya, dalam meneliti tentang fakta sosial, masalah sosial, baik itu kemiskinan, kita nggak mau bertanya dengan orang-orang miskin, tidak boleh seperti itu, ya, karena kita tidak membeda-bedakan. Ini kita mencari solusi intinya, ya, dari masalah yang mereka alami. Oke, itu saja pemaparan dari saya, ya. Terima kasih. Jangan lupa pesan saya pada intro dari presentasi yang saya lakukan sekarang, ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.